yang katanya akan kembali lagi dengan kekuatan lebih besar, Yunda. Menurut perhitunganku, Karang Prakoso dan kedua senopatimu, Kembanglor dan Bening Utomo akan mampu menghadapinya. Tapi jangan khawatir, Bagus Torodipo dan Roro Denok akan lebih memperkuat deretan senopatimu. Dinda senang Bagus Torodipo dan Roro Denok tinggal di sini. Tapi sesuai dengan darah manusianya, pada suatu saat nanti mereka pasti akan kembali ke kehidupan mereka yang sebenarnya. Ya, Yunda tahu. Kalau pada suatu saat mereka kembali ke dunianya, Dinda harus bisa merelakannya. Kembali kepada masalah Tugu Wasesa, Yunda akan menugaskan Koco Benggolo untuk menyelidiki siapa sebenarnya dia. Itu artinya Yunda tetap yakin kalau Tugu Wasesa yang berontak itu bukan Tugu Wasesa yang sebenarnya, Yunda. Iya. Lalu kemana Tugu Wasesa yang sebenarnya kalau Tugu Wasesa yang berontak itu palsu? Dan kenapa Tugu Wasesa palsu itu menyebut-nyebut Yunda sebagai penyebab pemberontakannya? Itulah yang harus kita selidiki. Yunda, tidak mungkinkah masalah Tugu Wasesa ini Dinda laporkan kepada Sang Prabu Gentur Prahoro? Dinda, Sang Prabu Gentur Prahoro sudah madeg Pinandito. Sang Prabu sudah lengser ke Prabuan menyerahkan tahtanya kepada Dinda. Masih haruskah Dinda mengganggu kekusukan tapanya? Iya, Dinda mengerti Yunda, tapi... Dinda, Yunda masih akan beberapa hari lagi di sini. Dengan begitu, kita bisa bertukar pikiran. Dan kalau perlu, kita akan turun ke jalan-jalan agar mengetahui apa yang diinginkan Kaula Alit yang sebenarnya. Dinda belum pernah kan ketemu Kaula Alit semenjak Dinda Jumeneng Ratu? Belum, Yunda. Di tengah gemuruh ombak samudra yang tak berkesudahan, Ratu Laut Kidul dan Ratu Laut Jawa terlibat dalam perdebatan sengit. Istana mereka sedang digempur oleh Tugu Wasesa, sosok yang kini bertransformasi menjadi makhluk buas yang memancarkan ambisi tak terkendali untuk menguasai Laut Jawa. Namun, Ratu Laut Kidul menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tugu Wasesa yang ia kenal selama ini adalah sosok terhormat, bukan monster liar seperti yang kini menyerang. Ia merasa yakin, yang mengacaukan bukanlah Tugu Wasesa yang sejati. Mohon ampuni hamba, Nyi Ratu. Ada berita penting yang harus hamba sampaikan. Sampaikan. Apa yang ingin kamu sampaikan, Mata Belok? Kanjeng Ratu Kidul sudah berada di Lor, Nyi Ratu. Bagus. Itu berarti usahaku untuk mengalihkan perhatian Ratu Kidul pada Segoro Lor berhasil. Apa lagi yang kamu ketahui tentang Ratu Kidul? Ratu Kidul akan tinggal beberapa hari lagi di Segoro Lor, Nyi Ratu. Itu lebih bagus lagi. Ada yang lain? Ratu Kidul dan Ratu Lor akan bersama-sama turun ke desa-desa untuk bicara dengan Kaula Alit, Nyi Ratu. Bagus, bagus. Itu yang aku harapkan. Waktu Ratu Kidul akan habis oleh kegiatan seperti itu. Dan ini akan membuatnya lupa dengan apa yang terjadi di Katulungan. Kasihkan daun, Nyi Ratu. Baik, kalau begitu persawanan selesai. Masuklah kalian ke dalam wadah. Keluarkan aku! Ya, keluarkan aku! Tidak, Keluarkan saya, Nyi Ratu! kamu tidak akan pernah keluar dari situ sebelum urusanku dengan Ratu Kidul selesai, Tugu Wasesa. Nyi Ratu punya urusan dengan Ratu Kidul. Kenapa aku yang dipenjarakan di sini? Kalau kamu keluar dari sini, maka akan ada 2 Tugu Wasesa. Tidak! Lihat ini. Itu Tugu Wasesa kembaran. Dia bisa tercipta dari bayangan karena kau berada di sini. Tidak! Dia itu kamu, Tugu Wasesa. Kamu bukan aku! Ya, aku Tugu Wasesa. Tidak! Aku Tugu Wasesa. Tugu Wasesa yang bisa berubah menjadi 2 bolo hijau. Aku bisa berubah menjadi 2 bolo hijau. Di balik semua kekacauan ini, terselubung rencana licik Nyi Gendeng Permoni. Ia adalah dalang di balik ambisi menghancurkan Laut Jawa, berharap dapat mengalihkan perhatian Ratu Laut Kidul dari tugasnya yang paling penting, melindungi Raden Bayu Samudro dari kutukan tragis yang berpotensi membawa kehancuran besar. Kutukan itu adalah pernikahan Bayu Samudro dengan Dewi Ayu Sekarsari, yang tanpa sepengetahuan mereka berdua, adalah ibu kandung Bayu. Sementara Tugu Wasesa yang asli terperangkap di sebuah penjara magis, Nyi Gendeng Permoni tertawa puas, menikmati keputusasaan musuh-musuhnya dan kekacauan yang berhasil ia ciptakan.
Raden sudah lebih segar dari hari ini. Terima kasih, Ki. Pamit mundur, Raden Ayu. Iya. Undurkan nampan itu. Iya, Den Ayu. Bagaimana keadaanmu, Bayu? Sudah lebih baik. Masih ada yang sakit? Sudah, tak ada yang sakit. Mungkin di sini. Iya, di situ masih agak sakit. Iya, aku juga merasakannya. Raden Ayu juga merasakannya. Iya, Bayu Samudro. Tapi panah itu tidak mengenai Raden Ayu. Panah si pemanah gelap memang tidak berhasil. Di Kaku Temenggungan, Bayu Samudro dan Ayu Sekarsari semakin akrab. Ayu terpesona oleh keberanian dan ketulusan Bayu, sementara Bayu terpikat oleh kelembutan dan kecantikan Dewi Ayu. Hubungan mereka tumbuh semakin dalam, memicu bara cemburu di hati Ratu Brangah, yang diam-diam juga mencintai Bayu. Didorong oleh rasa iri yang membara, Ratu Brangah mengirim Pudaksari beserta pasukannya untuk merebut Bayu dari Kaku Temenggungan. Aku akan melakukannya untukmu. Tidak, tidak. Cukup, cukup, cukup Berpasewu. Aku tidak ingin melihat kelanjutannya. Baik, Nyi Ratu. Gambar Raden Bayu Samudro dengan Raden Ayu Sekarsari hapus dari matamu. Baik, Nyi Ratu. Berpasewu. Ya, Nyi Ratu. Kamu tahu siapa yang memanah Raden Bayu Samudro? Saya tidak tahu persis, Nyi Ratu. Tapi yang menyuruh adalah Raden Sombo, Nyi Ratu. Putra Tumenggung Cokronanggolo dari Selir Loro Andini, Nyi Ratu. Kurang ajar. Kalau begitu, Raden Sombo akan aku beri pelajaran. Mohon maaf, Nyi Ratu. Apa salah Raden Sombo? Raden Sombo tidak memanah langsung. Yang melepas panah itu suruhannya, tujuannya ke Raden Ayu Sekarsari. Tapi yang kena Raden Bayu Samudro. Siapapun yang memanah Bayu Samudro, Sombolah yang salah. Karena dengan terpanahnya Raden Bayu Samudro, maka Raden Sombo telah memberikan kesempatan pada Ayu Sekarsari untuk merayu calon lelanangin Kedaton Brangah. Itu yang aku tidak suka. Mohon ampuni saya, Nyi Ratu. Saya tidak tahu. Kamu Pudaksari, Pudaksari. Ada apa, Nyi Ratu? Ada apa, Nyi Ratu? Terserah. Bagaimanapun caranya, kalian harus bisa membawa Raden Bayu Samudro yang sedang sakit ke sini. Raden Bayu Samudro ada dekat Tumenggungan, Nyi Ratu? Iya, dan dia sedang terbaring sakit. Aku tidak mau kalau sampai Ayu Sekarsari menyentuhnya. Baik, Nyi Ratu, tugas akan kami laksanakan. Iya, Nyi Ratu. Mohon restu, Nyi Ratu. Pergilah. Raden Bayu Samudro, aku harus merebutnya. Aku harus.
suatu saat nanti Kang Bo Ayuskarsari duduk bersanding di pelaminan dengan Raden Bayu Samudro. Duduk bersanding di pelaminan? Iya. Kenapa Kakang bertanya begitu? Karena tanda-tanda ke arah itu semakin jelas. Tanda-tanda ke arah itu semakin jelas. Kang Bo tidak akan terus berada di kamar itu untuk menunggui Raden Bayu Samudro. Memangnya kenapa? Kalau Kang Bo hanya sekedar mengucapkan terima kasih karena telah diselamatkan oleh Raden Bayu Samudro dari panah yang nyaris membunuhnya. Iya. Lalu apa lagi? Sepertinya Kang Bo jatuh cinta. Iya, benar Kakang. Ambarwati juga merasakannya. Tapi sejak kapan? Ketika Kang Bo mengalungkan medali penghargaan kepada Kang Bayu beberapa waktu yang lalu. Iya kan, Ambarwati? Iya, Kakang. Lalu, kalau Kang Bo Ayuskarsari dan Kakang Bayu benar-benar ke pelaminan, bagaimana? Pendapat Ambar. Iya. Ambarwati setuju? Tidak keberatan atau... Kakang sendiri? Sepertinya sirep siluman buaya. Sirip siluman buaya? Iya. Nyi Brangah? Iya, benar. Pasti Ratu Brangah atau kaki tangannya yang melakukannya. Bayu Samudro. Mereka mau menculik Bayu Samudro. Tunggu, Kakang. Kenapa? Lihat kabut hitam itu. Kakang bisa kena sirip kalau ke sana. Namun, di tengah kekacauan yang mengintai, Yudo Turunggo, seorang prajurit setia, merasakan ada bahaya yang mengancam. Saat ia menyelidiki, ia mendapati pasukan buaya yang dipimpin Pudak Sari telah menyusup ke Kakutemenggungan. Dengan segera, ia melapor kepada Bayu Samudro, yang saat itu menemukan Ayu Sekar Sari pingsan. Dengan penuh kelembutan, Bayu membawa Ayu ke tempat yang aman dan merawatnya hingga sadar.
terjadi? Kenapa Kakang Yudo belum keluar juga dari kamar itu? Padahal kabut hitam sirup siluman buahnya sudah lenyap. Ada apa ini? Sebenarnya ada apa? Aduh. Kang Bo, Kang Bo, Kang Bo. Apa yang telah terjadi? Jadi Raden tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Saya tahu ada penyusup dari Sela Lumutan ke kamar ini. Tapi sirup mereka telah membuat saya pingsan. Jadi mereka adalah Senopati Ratu Branga. Tapi tiba-tiba ada 2 senopati aneh muncul dan menghadapi mereka. Salah satu dari mereka meminta saya untuk mengurus Raden. Rupanya Yudho Kromo sudah mengetahuinya. Raden tahu siapa kedua senopati aneh itu? Iya, maaf. Tapi saya tidak mengenal kedua senopati aneh itu. Saya akan mencoba menyadarkan Raden Ayu. Iya. Dua senopati aneh itu pasti pengawal Raden Bayu Samudro. Lalu siapa Raden Bayu Samudro ini sebenarnya? Kenapa punya pengawal gaib segala? Jangan-jangan Kakak, kenapa tidak kita angkat Raden Ayu ke tempat tidur? oh, iya. Tapi rasanya tidak pada tempatnya kalau kita baringkan di situ. Kita bawa ke kamarnya saja. Iya, itu lebih baik. Nyi Bida, kita perlu memanggil Nyi Bida. Amarwati, Maaf Kakang, saya terpaksa menyusul karena saya takut terjadi sesuatu di sini. Amar lihat, sirupnya sudah lenyap. bagaimana dengan para penjaga itu? Semuanya sudah siuman. Ya sudah, kita angkat Kang Bo. Ayo. Iya. Ki Upokoro, Iya, Gusti Ayu. kamu temukan luka dalam pada diriku. Tidak, Gusti Ayu. Gusti Ayu sehat walafiat. Tidak ada luka dalam. Kabut hitam yang membuatku pingsan tidak berpengaruh apa-apa padaku. Tidak, Gusti Ayu. Itu hanya sirapan. Baiklah kalau begitu tinggalkan aku. Baik, Gusti Ayu. Ambarwati. Iya Bunda. Kenapa aku ada di sini? Bukankah seharusnya aku berada di kamar Bayu Samudro? Iya, Bunda benar. Sebelum ini Bunda memang berada di kamar rawat Bayu Samudro. Tapi Bunda pingsan. Setelah ditolong Kakang Yudo dan Bayu Samudro, Bunda kami bawa kemari. Bayu Samudro. Iya. Iya ya. Bunda ingat. Saat itu Bunda sedang menanyakan keadaan Bayu Samudro. Tapi tiba-tiba ada segumpal cahaya aneh yang masuk menembus pintu kamar Bayu Samudro. Di dalam keheningan kamar, Ayu Sekarsari dan Bayu Samudro akhirnya membuka hati mereka. Ayu, yang terharu oleh perhatian Bayu, memeluknya dengan penuh kehangatan, tetapi Bayu melepaskan pelukan itu dengan hormat. Air mata jatuh di pipi Ayu, air mata cinta dan kepedihan. Ia menyadari bahwa perasaannya pada Bayu begitu tulus, namun takdir yang kelam membayangi cinta mereka. Kutukan itu adalah bayangan hitam yang selalu menanti di ujung perjalanan mereka, menantang keberanian dan cinta sejati yang berusaha mereka pertahankan. Di tempat Bayu Samudro, kamu harus ikut kami ke Sela Lumutan. Kurang ajar. Jangan coba-coba mengganggu momonganku. Pergi dari sini.
Samudro pasti punya pengawal gaib, Bunda. Entahlah, tapi antara sadar dan tidak, itulah yang Bunda lihat. Mana Bayu Samudro? Suruh dia masuk, temukan Bunda dengannya. Baik, Bunda. Kakak, Bunda menyuruhmu masuk. Ayo. Kenapa di luar, Bayu? Maafkan kami, Kanggo. Kami terpaksa di luar. Kami takut mengganggu tugas Ki Upokoro. Oh, begitu. Iya. Bagaimana keadaan Kanggo? Seperti yang kalian lihat, aku baik-baik saja. Tapi nanti dulu, kenapa Bayu Samudro segar bugar begitu? Kamu sudah sembuh, Bayu? Iya, Raden Ayu. Ini sesuai dengan yang dikatakan tabib tanamku, Bunda. Apa kata tabib tanamku? Pada hari ketiga, Raden Bayu Samudro akan kembali sehat seperti semula. Tapi tabib tanamku tidak berkata begitu pada Bunda. Iya, tapi tabib tanamku bicara pada saya. Pasti ada sesuatu sehingga tabib tanamku hanya bicara begitu pada Nanda. Bisakah kalian tinggalkan aku dengan Bayu Samudro? Aku ingin bicara pribadi dengan Bayu Samudro. Tentu saja, Bunda. Permisi, Bunda. Hamba pamit dan Ayu, silakan. Bayu. Iya, Raden Ayu. Tinggalkan basa-basi. Tolong katakan siapa Raden ini sebenarnya. Kenapa Raden Ayu masih menanyakan apa yang telah Raden Ayu ketahui? Raden jelas bukan anak seorang juragan kayu. Raden jelas berdarah bangsawan. Tolong katakan, siapa Raden ini sebenarnya? Atau seperti dalam dongeng, Raden adalah Satrio Linue yang sengaja dikirim untuk seseorang yang sangat mendambakan perlindungan. Tidak, Raden Ayu. Jangan berlebihan. Jangan sejajarkan saya dengan Satrio Linui. Saya bukan siapa-siapa. Saya adalah anak juragan kayu yang bukan siapa-siapa. Raden boleh merendah hati dengan mengatakan kalau Raden bukan siapa-siapa. Tapi dua pengawal gaib yang keluar dari telapak tangan Raden membuktikan kalau Raden adalah Satrio Linue yang sengaja dikirim untuk saya. Jadilah pelindungku, Bayu Samudro. Jadilah pengayomku. Terjadi lagi. Haruskah aku menghindar? Haruskah aku tolak pernyataan tulusnya? Peluklah aku, Bayu Samudro. Raden Ayu. Bayu, Raden Ayu. panggil aku Dinda. Panggil aku Dinda. Aku dengan tangan kekasihmu agar aku bisa merasakan hangatnya dada bidang pelindung.